Nah, seperti yang dibahas di pengumuman di grup juga, hari ini kita akan bahas 3 hal, pengenalan machine learning, perbedaan supervised machine learning versus unsupervised machine learning versus reinforced machine learning, dan yang terakhir itu machine learning evaluation. Nah, pengenalan machine learning. Nah, sebenarnya machine learning itu apa sih? Mungkin banyak yang beranggapan apakah selama ini kita sudah menerapkan atau menggunakan machine learning dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kebanyakan mungkin dari kita juga banyak yang berpersepsi apakah program yang ketika kita bangun dengan struktur if else juga merupakan artificial intelligence atau machine learning gitu ya. Nah, ini bisa kita jawab gitu. Nah, machine learning ini sebenarnya kalau misalkan kita masih beranggapan kalau ya kita bisa mendefine logic if apa, else apa dengan sangat banyak gitu ya, dan meniru apa yang bisa dipelajari atau dilakukan manusia gitu. Tapi di sini konteksnya machine learning itu kita tidak secara eksplisit menuliskan atau menuliskan secara eksplisit dalam program gitu ya, bagaimana si mesin atau si komputer untuk bekerja gitu, atau untuk merecognize sesuatu. Nah, dia melakukan proses learning secara otomatis dari data yang dia dapatkan dalam proses training gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita bandingkan dengan program yang disusun dengan if else, ya itu bukan machine learning. Nah, di machine learning itu intinya itu tadi, kita akan membuat komputer menjadi pintar tanpa harus kita define secara eksplisit di code gitu. Kita nggak tulisin kalau gini harus gini, kalau gini harus gini. Kalau kayak gitu bukan machine learning. Ada 3 stage level di machine learning. Ya mungkin kalau kita mulai dari atas, ada artificial intelligence yang lebih globalnya, yang lebih besarnya gitu ya. Terus lebih kecilnya lagi mengerucut, ada bagiannya lagi di artificial intelligence itu machine learning. Nah, itu tadi seperti yang kita bahas. Dan di bagian kecilnya lagi di dalam machine learning ini ada satu sub bidang lagi yang lebih advance, yaitu deep learning. Machine learning yang memang kemampuannya itu lebih canggih, jadi bisa merecognize sesuatu yang sangat kompleks dan benar-benar bisa meniru bagaimana manusia berpikir. Jadi seperti Nah, pada dasarnya machine learning ini atau artificial intelligence ini membutuhkan skill set di bidang matematika statistik gitu ya, karena memang berangkat dari bidang analitik tersebut gitu. Semua algoritma, semua persamaan formula yang digunakan di machine learning menggunakan persamaan matematis yang memang digunakan dari dulu dan sekarang itu diadaptasi, dioptimasi untuk machine learning. Nah, apakah kita juga ketika sekarang mencoba belajar machine learning, walaupun kan menggunakan Python gitu ya di programming language-nya, apakah kita memerlukan atau membutuhkan untuk paham matematika di belakangnya? Nah, sebenarnya kita nggak perlu juga gitu ya, tapi kalaupun kita memahami basic math-nya itu sangat bagus gitu. Di sisi lain kita bisa banyak mengeksplor, bisa memiliki banyak decision lah, memiliki banyak penilaian yang lebih berarti gitu. Tapi di samping itu pun kita tidak memiliki basic knowledge matematika yang kuat, tenang saja kita masih bisa untuk riset di bidang machine learning, membuat karya menggunakan machine learning, yaitu tentu saja dengan kalau di zaman sekarang banyak sekali tools, library, framework yang bahkan kita tidak perlu memahami matematika di belakang framework yang kita gunakan. Cukup gunakan saja, yang penting kita tahu dasarnya, kulitnya aja. Karena dengan seperti ini, kita bisa lebih fokus pada solution yang akan kita bangun tanpa harus complicated dengan matematika di belakang. Tapi di sini saya tidak berkesimpulan kalau matematikanya tidak perlu, gitu. Karena memang kondisinya matematika untuk machine learning ini jujur memang susah, gitu. Perlu memang dasar sains yang sangat kuat.
Nah, selanjutnya mungkin kita akan sedikit review apakah machine learning sudah ada di sekitar kita ya. Tentu saja sudah banyak gitu ya penerapan machine learning di sekitar kita. Contohnya itu virtual personal assistant seperti Siri, Alexa, Google Now, yang semuanya memiliki kemampuan intelijen gitu untuk apa namanya membaca sesuatu, mendengarkan instruksi segala macam. Ini ada video infonya. The time is 1:24. Alexa, what's the meaning of life? The meaning of life depends on the life in question. Alexa, turn the lights on. Apple has Siri, Microsoft has Voice. Nah, itu contoh virtual personal assistant ya, Alexa. Nah, kalau kita lihat dari video barusan, inputan yang diberikan manusia itu berupa suara, berupa audio gitu ya. Terus diproses oleh si Alexa, dia punya kecerdasan sendiri untuk merecognize suara tersebut, dan outputnya berupa action, entah itu menjawab pertanyaan dari input audio yang diberikan, atau melakukan action tertentu seperti menghidupkan lampu Alexa, turn on the light. Gitu ya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana kecerdasan tersebut bisa bekerja gitu? Bagaimana si Alexa tadi bisa memahami suara yang bentuknya audio gitu ya? Ya kalau misalkan kita punya filenya bentuknya MP3 misalnya, dan outputnya bisa berupa action. Kita tunda dulu. Nah, selanjutnya penerapan lain, image recognition. Image recognition ini kalau tadi kan recognize suara ya, datanya berupa suara. Kalau ini biasanya berupa video atau gambar. Banyak penerapannya, misalkan untuk deteksi plat nomor kendaraan gitu ya, nanti bisa ketahuan kayak di pintu tol ada kamera mengarah ke kendaraan, di plat nomornya dia bisa baca, bisa ekstrak F123BC misalkan plat nomornya ya. Terus selain itu juga image recognition bisa untuk pengenalan karakter, misalnya, atau pengenalan wajah gitu untuk absen. Ini ada contoh videonya juga gitu. Jadi bagaimana absensi menggunakan face recognition gitu. Bisa lebih enak, non kontak gitu ya. Jadi kalau di zaman sekarang juga yang pandemi gini kan, kalau masuk mall juga ya mungkin walaupun bukan face recognition ya, banyak nih yang implementasi seperti ini. Ya contohnya ini salah satunya itu untuk absensi gitu ya, absensi masuk sekolah, absensi masuk kantor. Kalau existing kan secanggih-canggihnya paling di kita udah ada fingerprint gitu ya, menggantikan yang tradisional seperti tanda tangan di paper gitu. Nah, yang barusan kita lihat juga datanya inputnya itu berupa image gitu, berupa frame image. Ada kecerdasan buatan yang bisa merecognize image-nya, terus nanti outputnya bisa personal info, mengenali nama atau gender atau bahkan mungkin umurnya gitu ya. Tapi lagi-lagi bagaimana gitu kecerdasan ini bisa bekerja gitu. Bagaimana si sistem tadi, si komputer bisa memahami, oh ini gambarnya namanya Ruby, ini gambarnya Siti, ini adalah foto Bastian. Bagaimana bisa si sistem atau komputer memahami gambar dan mengetahui kalau ini si A, si B, si C. Nah, itu yang masih jadi pertanyaan untuk awal ya. Nah, untuk menjawab dua kasus di atas, contoh implementasi di dunia nyata ini, maka kita diperkenalkanlah teknik pembelajaran pada komputer, seperti pada machine learning. Nah, machine learning ini sebenarnya ada rangkaian pengerjaannya nih, mulai dari, kalau di sini kan ada visualisasi gambarnya ya, input, nanti inputan yang kita miliki, tadi di dua contoh di atas ada audio, ada gambar atau video ya, nanti akan masuk ke satu tahap disebutnya itu feature extraction. Setelah melewati tahap feature extraction ini, dia akan masuk ke tahap classification. Setelah melalui tahap classification, nanti akan ada output yang bisa kita dapatkan related terhadap input yang kita berikan. Input yang kita masukkan, misalkan ini contohnya gambar. Setelah melalui tahap classification, komputer bisa mengenali ini adalah gambar mobil. Lebih seperti itu ya. Nah, kita bahas satu step. Tapi sebelum kita ke teknisnya, ini mungkin ya, apa namanya, intermezzo aja gitu ya. Kadang orang berpikir,
semengerikan apa sih machine learning gitu yang kita miliki, yang kita buat. Apakah kadang banyak orang bilang, karena mungkin terpengaruh juga ya film-film gitu ya, machine learning bisa menguasai dunia gitu. Nah, machine learning memang tidak semengerikan itu juga, tapi ya di sisi lain juga dewasa ini tuh banyak penerapan machine learning yang bisa sangat berbahaya gitu kalau disalahgunakan. Contohnya ini seperti ini, bisa dilihat ya. Recently, we have experienced abundance of papers on facial reenactment in machine learning research. We talked about a technique by the name face-to-face back in 2016, approximately 300 videos ago. It was able to take a video of us and transfer our gestures to a target subject. This was kind of possible. Nah, di video ini tuh menjelaskan bagaimana artificial intelligence, machine learning digunakan untuk ini menggerakkan subjek foto gitu ya. Jadi seolah-olah jadi video mengatakan sesuatu padahal tidak gitu ya. Nah, ini di sisi lain banyak digunakan ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya untuk membuat video palsu seakan-akan kayak petinggi politik tertentu berbicara tentang apa. Padahal itu sebenarnya hasil generated dari artificial intelligence gitu ya, dari sistem kecerdasan buatan. Dan ini sangat berbahaya gitu ya, bisa ya menjadi sumber hoax gitu ya. Nah, untuk itu kita perlu bijak lah untuk kita saat bermain dengan machine learning ini. Bahkan juga kalau misalkan ini untuk intermezzo juga, kalau ada yang tahu YOLO gitu ya, pendiri utamanya itu sampai dia keluar gitu, menyerahkan proyek yang dia bangun karena nggak mau gitu nantinya disalahgunakan. Walaupun memang ternyata diteruskan lagi dengan pihak lain. Nah, oke, dari background tersebut kita bergerak nih ke technical bagaimana kita mengimplementasikan machine learning dalam komputer. Mulai kita bahas satu part di banner yang pertama tadi. Mulai dari input. Input ini apa? Nah, input ini berupa dataset. Ya, mungkin sering dengar gitu ya dataset di kehidupan sehari-hari. Nah, dataset ini bisa berupa gambar, teks, audio, dan lain-lain yang nantinya dibutuhkan oleh komputer, oleh mesin untuk belajar. Untuk mempelajari apakah ini A, apakah ini B, untuk memprediksi besok apakah hujan, lusa apakah hujan, untuk memprediksi harga rumah hari ini dan tahun depan gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi gambar, teks, audio, dan lain-lain, ketika kita punya dataset, kita bisa nanti olah di machine learning untuk menghasilkan insight. Nah, dataset ini seperti apa sih? Nah, ini contoh dataset itu sebenarnya ya, kalau boleh dibilang ya, kalau bentuknya teks ya, yaitu seperti file Excel, ada kolomnya, ada barisnya. Nah, ini contoh dataset bunga iris, gitu. Ada outputnya. Ini dataset bunga apa, kalau panjang sepalnya berapa, panjang petalnya berapa gitu ya. Jadi kita seperti inilah kurang lebih dataset. Kalau dataset berupa gambar ya seperti apa? Nah, ini contoh dataset CIFAR 10 yang banyak terkenal orang gunakan gitu ya. Untuk object detection, dia sudah sediakan kayak dataset airplane, dataset jenis-jenis burung, dataset katak gitu ya, kuda dan lain-lain gitu ya. Dan ini dikumpulkan gitu. Masing-masing image punya labelnya gitu. Ini image kapal, ini image mobil, ini image rusa gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itulah di dataset. Setelah dataset tadi, setelah kita miliki gitu ya, kita punya, kita kumpulkan, kita beri label, oh ini gambar ini, oh ini data punya si ini gitu ya. Nah, selanjutnya akan masuk ke bagian fitur extraction. Apa itu fitur extraction? Fitur extraction ini adalah part di machine learning yang pada intinya dia mencoba menarik informasi lebih detail terhadap data yang kita miliki. Informasi lebih detail ini seperti apa contohnya ya? Contohnya misalkan pada buah-buahan, misalkan kita ingin mengklasifikasi buah-buahan. Terus kita sediakan foto buah-buahan. Fitur extraction di sini bertugas untuk mengekstrak biasanya misalkan warna buahnya dari foto tersebut, atau ukuran buahnya dari foto tersebut, atau bentuk buahnya dari foto tersebut.
Jadi tahap fitur extraction ini akan membuat kita bisa, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi fitur extraction ini tadi bertugas untuk menarik informasi-informasi detail dari data yang kita miliki. Tadi seperti contohnya gambar buah, kita bisa ekstrak warna, bentuk, dan ukuran. Kalau misalnya contohnya dari motor gitu ya, bisa kita tahu oh, ini ada bannya bulat, terus misalkan ada spionnya, ada apa segala macam seperti itu lah fitur extraction. Kenapa perlu ada fitur extraction? Apakah tidak cukup gitu dengan hanya input data saja langsung dimasukkan ke algoritma klasifikasi? Karena di satu sisi bisa saja sangat susah gitu untuk algoritma klasifikasi untuk memproses data mentah, terutama data yang tidak diekstrak gitu fitur utamanya gitu, atau informasi detailnya. Nah, karena sekali lagi classification algorithm ini ya persamaan matematik gitu, dia hanya taunya inputan angka gitu ya. Jadi kalau kita kasih input data yang belum berupa numerical, ya kita di fitur extraction bisa bentuk. Setelah melewati tahap fitur extraction, oh ini ada perbedaan dulu ya di fitur extraction ya. Jadi kalau yang saya bahas barusan dari data fitur extraction masuk ke algoritma classification terus output. Nah ini di machine learning, tapi memang tidak semuanya seperti itu. Contohnya di penerapan deep learning nih. Kalau kita lebih advance sudah belajar di level deep learning setelah machine learning ini ya misalnya. Nah, kita tidak perlu lagi berurusan dengan fitur extraction, karena di satu sisi banyak yang menghadapi kalau fitur extraction ini memang sulit gitu ya. Nah, di deep learning, kita nggak perlu pikirin lagi fitur extraction, karena di algoritmnya sudah plus ada fitur extraction dengan classification. Itu bedanya antara deep learning dan machine learning. Makanya tadi kalau pas lihat di awal gitu ada diagram yang membedakan machine learning dan deep learning. Jadi deep learning itu seperti ini, dia lebih canggihnya karena di dalam algoritmnya mampu melakukan proses fitur extraction gitu, atau mengambil informasi penting di dalam data yang kita masukkan gitu ya. Nah, setelah melewati proses fitur extraction tadi, kasusnya machine learning, baru kita bisa masukkan ke proses classification atau algoritma yang dapat melakukan pembelajaran, memahami data yang kita inputkan. Nah, di machine learning ini ada beberapa algoritma yang bisa digunakan. Kategorinya bisa ada algoritma classification untuk tentu saja menyelesaikan permasalahan classification nih. Ada juga algoritma regression yang memang untuk menyelesaikan permasalahan regression. Yang terakhir juga ada kasusnya untuk clustering gitu. Banyak algoritmnya, K-means, decision tree, Bayesian model, super vector machine, neural network gitu ya. Nanti secara detail di bawah kita bahas. Nah, di tahap classification ini sebenarnya mesin melakukan apa? Mesin akan mempelajari data yang kita miliki. Contohnya ini saya punya ilustrasi gambar bagaimana sebuah network, ini neural network gitu ya, mempelajari sebuah pattern. Ini ada pattern segi berapa ini? 8 ya. Segi 8. Nah, kalau di neural network dia akan berbentuk layer-layer seperti ini, satu neuron terkoneksi dengan neuron lain. Nah, antar layer itu dia bertugas untuk mempelajari pattern, mengekstrak fitur-fitur dari data yang kita punya. Oh, ini layer pertama untuk kemiringan garis lurus. Ya. Layer kedua digunakan untuk mendeteksi lekukan siklus seperti ini misalnya. Layer ketiga proof seperti ini. Di layer outputnya baru bentuk-bentuk di assembly. Sehingga dia tahu yang diinputkan ini, oh ini segi 8 segala macam lah seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Di di algoritma yang digunakan pada machine learning. Ada 3 jenis, classification, regression, dan clustering. Ya. Nah, setelah kita melakukan proses classification, ya tentu saja di akhirnya kita bisa mendapatkan output hasil prediksinya ya. Contohnya ini ilustrasi kalau misalkan kita terapkan untuk object detection. Mesin yang kita training atau komputer yang kita training
bisa memahami, bisa merecognize ini objeknya apakah mobil, kuda, atau orang gitu ya. Nah, ini seperti itulah gitu ya, di machine learning. Jadi sekali lagi kita bahas ada input, masuk ke fitur extraction, masuk ke classification, ujung-ujungnya kita dapat output dari data input yang kita masukkan. Kurang lebih seperti itu, learning pada komputer. Nah, ada istilah baru nih di stage yang kita bangun tadi nih, dari mulai input data, terus kita lakukan fitur extraction, classification, sampai kita dapat output. Nah, ada muncul nantinya itu istilah model. Model machine learning, mungkin pernah dengar ya gitu ya, orang yang bilang tentang model machine learning. Sebenarnya apa sih model itu? Model, apakah ini model yang kita kenal gitu ya? Modelnya disensor tadi ya. Nah, model ini tidak seperti ini ya. Jadi kalau di konteksnya machine learning, model ini apa? Nah, kalau di awal tadi kita lihat kita punya data dan kita punya algoritma, ketika di-combine, nah ini baru disebut sebagai model. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mendengar istilah model di machine learning, model itu merujuk pada gabungan antara data yang kita miliki plus algoritma, sehingga menghasilkan model. Nah, di dalam model ini dia berisi dua hal, ada model parameter dan ada hyperparameter. Hyperparameter adalah nilai-nilai atau variabel-variabel yang kita atur. Jadi kita yang define gitu, kita yang pilih gitu. Kalau secara teknikal nih ada istilahnya tuh learning rate, split size gitu. Nanti kedepannya kita lebih detail gitu ya. Kalau sekarang mungkin apa nih istilahnya gitu ya. Nah, ada yang dia nilainya itu selalu berubah, diupdate, diubah selama proses pembelajaran gitu, selama proses training data gitu. Jadi kita punya data banyak, masukkan ke algoritma, nanti ada nilai yang akan terus berubah gitu. Nah, itu disebutnya itu model parameter. Ada bobot atau weight, gitu, ada bias, ada kernel value, ada filter value dan lain-lain. Semuanya itu diupdate gitu dalam proses pembelajaran. Jadi seperti itu model di dalam machine learning. Nah, contohnya representasinya seperti ini gitu ya. Kalau dataset ya bentuk tabular, algoritmnya ini bentuk neural network, dan secara fisiknya gitu ya, model itu seperti apa sebenarnya ya, bayangkan model itu kayak file gitu. Kita bisa save ke local computer gitu ya, kita bisa gunakan. Nah, ini ada dia bisa kita save dalam bentuk JSON atau HDF5 ya, tipe datanya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa via chat juga boleh, mau speak up juga silakan ya. Oke. Nah, karena nggak ada yang bertanya, kita lanjut dulu ya. Nah, setelah kita pelajari model tadi itu seperti apa, nah kita seperti yang tadi saya bilang, dalam model itu ada parameter yang terus diubah gitu ya. Nah, ini seperti yang saya bilang, selama proses pembelajaran, proses learning, model itu ya diupdate. Nah, ini contoh visualisasi ilustrasi proses learning gitu ya. Ini ada model neural network terdiri dari 4 inputan data, ada 3 layer dengan beberapa neuron di tiap layernya. Dia bertugas atau akan mempelajari pola spiral yang ini kan titik-titiknya itu titik-titik data ya. Gitu. Jadi selama proses pembelajaran, ini kan kelihatan ngalir datanya ilustrasinya ya. Nah, ini si model itu akan coba mencocokkan dirinya sendiri dengan data yang diberikan. Nah, area yang warna biru dengan orange itu ya model yang terbentuk. Nah, nanti kedepannya di pertemuan ketiga kita akan coba hands-on terapkan bagaimana sebuah model, weight-nya atau parameter pada model diupdate sehingga bisa mempelajari data yang kita inputkan, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih detail tentang dataset. Kalau di atas tadi kita bahas sekilas gitu ya, ada dataset iris, ada dataset CIFAR.
istilah pada dataset ini akan sering digunakan, jadi bisa digarisbawahi untuk diingat-ingat gitu ya. Kalau kita gambarkan dataset itu seperti tabular seperti ini, gitu, dataset bentuknya teks, gitu ya. Tiap baris pada dataset disebutnya itu instance ya, atau data point atau sampel. Orang banyak bilang seperti itu. Jadi ada, kalau orang bilangnya itu instance data, data point, sampel, itu merujuk satu row data pada dataset. Atau kalau bentuknya file gambar itu satu gambar pada dataset. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita berbicara tentang satu row ini ya, jadi row-nya tentang apa nih? Ini data petal length gitu ya, untuk ini data iris gitu ya. Ini disebutnya itu features. Features sendiri ada yang disebut dengan input data yang kita berikan di bagian input, ada target, kelas atau kategori, istilahnya itu ada 3 ya. Kalau orang bicara target, ada orang bilang juga kelas, ada orang juga bilang kategori. Nah, itu merujuk hal yang sama, fitur output. Nah, ini fitur input. Jadi digunakan pada input. Ini dulu bahkan isi saya input data. Oh iya, masih. Wah, ketawa. Nah, terus juga ada output fitur ya, yang digunakan untuk target lah kita. Jadi si machine learning itu ya tentu saja berusaha menghasilkan data yang sama dengan output fitur ini. Jadi itu tadi, kalau fitur itu kolom gitu ya, kita berbicaranya kolom. Kalau instance, sampel, data point itu berarti satu row. Nah, selanjutnya di dataset ini, ketika kita membuat model machine learning, ada praktikalnya itu kita harus bagi nih. Biasanya secara praktis lebih baik dibagi menjadi 3 bagian. Nah, dataset yang kita miliki, misalkan kita punya 1000 sampel atau 1000 raw data gitu ya, itu kita akan menjadi 3 bagian, menjadi ada yang disebut dengan training set, ada yang disebut dengan validation set, ada yang disebut dengan test set. Dan ketiganya ini punya proporsi yang berbeda-beda. Kalau misalkan tadi kita bilang kita punya 1000 dataset, dan kita atur contohnya di sini training set 50%, berarti 500 sampel atau 500 row untuk training set, 25% untuk validation set berarti 250 nya, dan sisanya 250 row lagi untuk test set. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita bagi nih dataset yang kita punya. Nah, ketiga ini apa nih? Apa yang disebut dengan training set, apa yang disebut dengan validation set, apa yang dimaksud dengan test set, dan kenapa kita harus bagi menjadi 3 bagian. Nah, training set ini adalah dataset yang digunakan selama proses belajar atau training. Jadi, si model mengupdate nilainya berdasarkan data pada training set. Makanya, kenapa kebanyakan dataset di bagian training set ini ukurannya lebih besar. Porsinya juga lebih besar. Nah, kalau validation set adalah dataset yang digunakan untuk memvalidasi atau mengevaluasi model. Jadi, ketika kita membuat model, tentu saja kita penasaran nih, apakah model yang kita buat ini baik atau tidak gitu ya. Misalkan contohnya seperti ini, kita punya dataset training, kita latihkan terhadap model. Nah, saat itu juga kita tes. 1 kali iterasi, akurasinya berapa, apakah performanya bagus atau enggak. Kalau masih jelek, lakukan iterasi lagi. Terus nanti di ujung dia setelah beres 1 iterasi, validasi lagi. Terus seperti itu sampai sebanyak berapapun iterasi yang kita inginkan gitu ya. Training, validation, training, validation. Jadi tiap perulangan kita bisa lihat outputnya, akurasinya, bagus atau tidak. Validation set berfungsi untuk hal tersebut gitu. Jadi mengecek apakah tiap iterasi training yang kita jalankan performanya bagus atau tidak, akurasinya tinggi atau tidak. Nah, yang terakhir itu ada test set. Kalau test set ini di bagian terpisah, jadi setelah model terbentuk, baru kita apply test set untuk finalisasi testing lah istilahnya. Nah, terus apa bedanya nih antara test set dan validation set? Seolah-olah seperti mirip kan dua-duanya untuk tes juga. Ini sedikit berbeda gitu ya. Di sini bisa kita lihat perbedaannya nanti. Nah, teknik
dengan kita memisah dataset menjadi 3 bagian ini, secara teknikal disebut dengan fold-out gitu. Ada teknik lain seperti cross validation split dan lain-lainnya, tapi untuk awal cukup kita cuma tahu teknik fold-out ini. Jadi kita membagi dataset menjadi 3 bagian, atau ya bisa saja menjadi 2 bagian. Hanya training set dan validation set. Nah, tadi berangkat dari permasalahan kenapa kita harus punya test set dan validation set gitu ya. Kenapa bagusnya kita bisa jadi 3 seperti ini gitu, ada training set, validation set. Ini berkaitan dengan workflow yang kita akan kita akan lakukan di machine learning gitu. Training set dan validation set bertugas untuk menggenerate model gitu, digunakan untuk menghasilkan model. Yang tadi bentuknya file tadi ya, ada JSON, ada HDFS file itu H5 gitu ya. Nah, itu menggenerate file tersebut ya dengan training set dan validation set. Training set dimasukkan pada model, weight diupdate, validation set ngecek tiap perulangannya bagus atau enggak, bagus atau enggak, bagus atau enggak. Kalau enggak bagus ulangi lagi. Kalau masih belum optimize ulangi lagi gitu ya. Sampai nanti modelnya terbentuk. Setelah modelnya terbentuk, nah kita masuk ke tahap kalau di machine learning development life cycle-nya gitu ya. Model testing gitu ya. Nah, kita udah punya nih modelnya, file modelnya kita udah punya, barulah kita apply model test. Kita finalisasi gitu. Apakah benar-benar nih model yang kita punya ini bagus atau tidak? Kurang lebih seperti itu. Nah, sampai sini di bagian awal untuk pengenalan machine learning, ada yang ingin ditanyakan terkait proses pembelajaran pada komputer sama dataset nih. Silahkan, bisa via chat juga boleh. Sebelum kita masuk ke perbedaan supervised, unsupervised, dan reinforced learning ya. Mas, mau tanya Mas, saya Indra Mas. Boleh, boleh. Nah, sebenarnya kalau ada nggak sih teknik yang atau best practice-nya buat tahu kapan sampling itu dirasa cukup atau tidak gitu, ketika kita punya data training? Maksudnya itu jumlah data berapa? Jumlah data, ya populasinya gitu. Dikatakan cukup atau tidak cukup itu ada nggak sih mekanisme tesnya gitu? Biar kita tahu, oh ternyata data training kita udah cukup atau ternyata belum gitu. Ada. Itu memang ada karakteristiknya. Dan itu juga tergantung masalah yang kita hadapi, seberapa kompleks, dan algoritma yang ingin kita gunakan. Di bawah sebenarnya di bagian perbandingan antara supervised, unsupervised, dan reinforced learning kita akan bahas ini. Jadi kita berangkat dari punya data. Katakanlah kita punya 1000 kolom data gitu ya. 1000 kolom data untuk mengklasifikasikan berita hoax dan bukan hoax. Contohnya seperti itu gitu ya. Nah, berangkat dari 1000 data ini pasti kita belum tahu nih apakah data yang kita miliki ini sudah cukup atau enggak. Apakah jangan-jangan terlalu sedikit gitu ya, atau terlalu banyak? Kalau terlalu banyak sih sebenarnya bagus-bagus aja ya. Yang biasa jadi concern itu terlalu sedikit gitu ya. Apakah terlalu sedikit atau gimana gitu ya. Nah, itu nanti bergantung di algoritma yang kita gunakan juga gitu ya. Dan seberapa kompleks data yang permasalahan yang kita hadapi. Kalau misalkan permasalahannya itu cukup sederhana mungkin ya, 50 sampai di bawah 1000 kolom itu sangat cukup gitu ya. Sangat cukup. Contohnya permasalahan regresi gitu, yang memang secara pattern mudah dianalisis gitu. Tapi kalau datanya itu sangat susah untuk dipelajari, seperti misalkan merecognize wajah manusia. Karena kan wajah satu dengan wajah dua kadang-kadang tingkat kemiripannya tinggi gitu, apalagi misalkan ya wajah Indonesia gitu banyak yang mirip-mirip gitu ya. Nah, dengan seperti itu dataset sedikit tentu saja menjadi lebih sukar digunakan oleh model untuk bisa memisahkan ini gambar si A, ini gambar si B. Biasanya kalau untuk face recognition dataset di atas 1000 sangat sangat cocok gitu ya. Atau di kasusnya NLP gitu ya, text classification. Tadi itu misalkan mengklasifikasikan berita hoax dan bukan hoax gitu ya. Karena mengklasifikasikan teks ini kan nanti kita punya representasi secara numeriknya nih gitu ya. Ya bayangkan gitu kalau berita hoax itu berarti mengandung kalimat apa aja, bisa banyak banget gitu kan. Dan kombinasi katanya berarti kata ini dengan kata ini, kata ini. Datasetnya kalau 1000 sangat kecil gitu di kasusnya NLP. Kita perlu data yang lebih banyak, 50.000 ke atas. 1K 100.000 K sangat pas lah gitu istilahnya untuk kasus seperti di kasusnya NLP gitu. Jadi pertama bergerak di seberapa kompleks data yang kita
miliki dan juga seberapa model yang akan kita gunakan, itu algoritma yang akan kita gunakan untuk training dataset. Ini juga ada. Oke, segitu ya. Ada masih kurang atau apa? Sebenarnya berarti makin banyak atribut, apakah bisa dikatakan makin kompleks atau tidak, Mas? Dan memerlukan dataset makin banyak atau tidak? Betul. Nah, itu bisa ada korelasinya juga. Ketika atribut itu fitur ya. Jadi ketika fitur datanya banyak, tentu saja akan secara intuitif juga mendorong kita mengharuskan memiliki dataset yang sangat banyak. Karena fitur itu kan seperti variasi di dalam kemungkinan kan. Kalau fiturnya ada 100.000 gitu ya, yang mana mungkin juga ya, misalkan ya ini contohnya, fiturnya ada 100.000, terus sampelnya cuma ada 1.000, kan itu dimensi fiturnya tinggi, tapi sampelnya sedikit gitu ya. Nah, itu akan susah gitu untuk machine learning coba recognize. Nah, jadi makanya tadi itu di awal ada step namanya itu fitur extraction. Ya, salah satu tugas fitur extraction itu ya adalah reduce dimensionality fitur gitu ya. Jadi walaupun nanti sedikit, misalnya bisa disesuaikan. Fiturnya nggak terlalu banyak. Nanti di bawah kita bahas lah size sampel berapa, bagusnya untuk algoritma apa, dan permasalahan seperti apa. Ada flow-nya lah gitu. Decision flow-nya. Nah, kurang lebih seperti itu, oke? Siap, Mas. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih di chat dari Pak Bayu ya. Mas Yunus, berarti untuk server yang dibutuhkan nantinya besar ya Mas untuk spesifikasinya atau bagaimana Mas? Oh, ini terkait training model ya. Itu tergantung juga ya, tergantung dataset yang kita miliki. Kalau datasetnya berupa teks, walaupun sampelsnya sampai ratusan ribu di komputer laptop, ya masih cukup-cukup saja. Ini contohnya nih, sepengalaman saya pakai komputer laptop i5, RAM hanya 8 GB, NVIDIA 740M, GT740M, itu masih bisa memproses sampai 1K data Twitter gitu ya, untuk mengklasifikasikan teks di kasusnya NLP. Tapi lain kasus nih kalau misalkan yang diolahnya itu adalah dataset gambar dan juga misalkan dataset size-nya sampai bergiga-giga. Karena ketika diproses itu kan akan semakin volume datanya juga harus fit di memori ya. Ketika kita load, ya tentu saja besar. Mungkin di komputer laptop saya tidak cukup. Tapi kalau dataset pun gambar, size-nya sedikit, di bawah 1.000 per sampel, ya itu mungkin masih bisa di komputer. Nah, untuk kasus yang sangat real gitu ya, kita ingin membuat model untuk klasifikasi gambar, dan sangat banyak gitu, istilahnya ratusan ribu gambar per kategori gitu ya. Nah, itu saya rasa sudah harus mulai menggunakan server base untuk trainingnya gitu ya. Bisa gunakan kayak VPS yang GPU ready gitu. Jadi nanti pemrosesannya itu di graphic card gitu. Jadi bisa lebih cepat gitu dibandingkan kita mengandalkan pemrosesan CPU. Nah, lebih seperti itu. Untuk Pak Bayu nih ya yang menanyakan apakah server yang dibutuhkan nantinya besar spesifikasinya atau tidak. Ya tergantung data yang kita miliki. Tapi ketika datasetnya besar ya bisa sangat tinggi gitu ya. Untuk kasus yang seperti tadi saya bilang, mungkin menggunakan VPS GPU dengan 128 GB space memori GPU itu direkomendasikan. Gitu. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Cici. Nih, Cici nanya, Kang Yunus, bagaimana cara menentukan algoritma yang sesuai dengan permasalahan yang ini disolusikan? Nah, ini berkaitan tadi di pertanyaan sebelumnya ya. Di bawah kita bahas nih, Ci. Ya tentu saja kita harus tahu dulu data kita tuh karakteristiknya apa ya. Apakah klasifikasi, regresi, atau clustering gitu ya. Nanti di bawah kita lihatlah secara teknikalnya. Regresi bisa apa aja algoritmanya. Klasifikasi opsinya ada apa aja, ada neural network, support vector machine, KNN, ada lain-lain lah gitu ya. Terus selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Sidik, bagaimana mentraining dataset ke model? Nah, ini di pertemuan ketiga dibahas nih sebenarnya, tapi saya akan coba ceritakan sedikit gitu ya.
Jadi atau mungkin saya coba ini aja ya, saya coba demokan saja ya, biar lebih kebayang gitu daripada cerita. Ini saya coba share screen dulu. Kelihatan browser saya ya. Ini untuk menjawab pertanyaan, sebenarnya aktualnya itu seperti apa sih men-training dataset ke model yang kita miliki. Ini saya punya contoh lumayan menarik untuk klasifikasi ECG pada data aritmia jantung. Aritmia itu kelainan jantung ya. Jadi kalau kita punya kelainan jantung gitu, heartbeat-nya itu tidak beraturan, irregular heartbeat gitu ya. Nah itu bisa kalau dokter gitu ya bisa tahu nih, oh ini sakit jantung apa nih, kemungkinan diakibatkan oleh apa. Nah kebayang nih si algoritma machine learning untuk klasifikasi aritmia ini, jadi dia tanpa, walaupun bukan berarti kita akan menggantikan dokter ya, itu tentu saja dokter harus ada ya. Jadi si modelnya ini mampu mengetahui dari data ECG yang dikeluarkan sensor gitu ya, atau sistem instrumen gitu ya, dia bisa tahu oh ini adalah pasien yang punya penyakit jantung A, ini adalah pasien yang punya penyakit jantung B, kurang lebih seperti itu modelnya itu ya. Ini datasetnya saya pakai ECG dataset BIH. Nah proses learningnya itu seperti ini. Jadi tentu saja di awal kita baca dulu datasetnya gitu ya. Kita baca dulu datasetnya. Nah ini datasetnya seperti ini. Jadi ada banyak kolom. Dan di kolom terakhir ini ada fiturnya ya. Ini untuk intro. Kalau nilainya 0 artinya beatnya normal, nggak ada penyakit jantung. S supraventricular prematur beat, ya prematur beat penyakit jantung apa, kelainan pada jantung apa gitu ya. Kalau nilainya 2 di kolom terakhir berarti prematur ventricular contraction dan lain sebagainya. Jadi bisa kita lihat nih, kalau kita view datanya di kolom terakhir, nah ini berarti contoh kurva data beat kalau dia normal gitu ya. Nah ini ada kolom 0 sampai 186 ini berarti tick time gitu ya, setiap 100 milisecond. Milisecond pertama ECG-nya nilainya segini, milisecond selanjutnya segini. Nanti kalau kita plot jadi kurva tuh, kurva beat yang seperti ini gitu ya. Nah di bawahnya setelah kita punya dataset seperti itu, kita akan lakukan proses training nih. Karena kita seperti dibilang di atas, belum melakukan proses training kan kita harus membangun modelnya dulu ya, arsitekturnya mau seperti apa. Di bagian bawah yang lumayan panjang ya. Nah, di sini saya implementasikan menggunakan Keras. Saya sarankan kalau untuk awal-awal menggunakan dari Keras ya, karena dia sangat simpel sekali gitu, cara menggunakannya dibanding TensorFlow. Nah, untuk membuat model, apa yang dimaksud dengan model gitu ya? Nah, model itu seperti ini. Segini tok gitu ya. Mungkin dari bawah ya. Segini tok. Nah, ini model seperti ini, kita define arsitekturnya seperti apa. Karena ini karena pakai neural network ya otomatis kita define layer 1, 2, 3, 4 gitu ya, berbeda dengan teknik yang lain kayak regresi misalkan. Beda lagi ya rumusnya gitu. Kalau ini kalau di solusinya pakai neural network seperti ini, kita harus define layer-layernya. Setelah kita bangun layer-layernya seperti apa, ini apa, metriknya apa yang mau kita ukur. Nah, selanjutnya ya kita lakukan proses training. Nah, selama melakukan proses training ya itu tadi. Nah, di sini contohnya nih ketika saya menggunakan arsitektur semacam ini gitu ya, ada banyak layer, ada convolutional layer, ada pooling layer. Ini secara teknisnya nanti lah ya, di pertemuan ketiga. Terus di bagian terakhir ada fully connected layer nih. Nah, itu mengenerate setidaknya ada 120 trainable parameter atau nilai yang akan diupdate selama proses training. Jadi kalau saya jalankan blok program ini, si model ini akan diupdate nilai-nilai parameternya atau nilai yang variabel yang sebanyak 126.000 ini. Ya ini saya set 10 epoch, berarti ada 10 perulangan pertama. Nah ini saya tunjukkan nih, ada loss-nya berapa, dia bisa ukur gitu ya, sampai perulangan ke-10. Di akhir sini, kita bisa evaluate modelnya dan kita set lah istilahnya modelnya itu. Jadi kalau secara praktis itu tinggal kalau di Keras ya, model tinggal model.save model.h5 kurang lebih tinggal kayak begini lah.
nanti ke-save sebagai file HDF5 gitu ya. Nah, di Python di Keras seperti itu. Nanti terakhir kita demokan secara kita jalankan lah untuk kasus ini. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu ya di perbandingan antar tipe machine learning. Kita akan masuk ke bagian kedua, supervised versus unsupervised versus reinforced learning. Nah, ini kita akan coba ngebahas algoritma mana, bagusnya untuk permasalahan mana, dan kategori datanya seperti apa. Di machine learning ini ada 3 kelompok tipe machine learning secara garis besar. Ada supervised machine learning, ada unsupervised machine learning, ada reinforced machine learning. Nah, supervised machine learning itu adalah machine learning yang kita ajarin gitu. Kita kasih tahu datanya, kalau A, maka outputnya B. Kalau C, maka outputnya D. Nah, itu supervised machine learning. Jadi kita bimbing, kita kasih tahu si model. Tadi seperti contohnya yang klasifikasi denyut jantung. Kan saya punya dataset nih. Kalau denyut jantungnya kayak begini, ini normal. Kalau denyut jantungnya kayak begini, ini nggak normal. Nah, supervised machine learning itu seperti itu. Dia datanya kita pilih punya inputnya apa, punya outputnya apa. Nah, tipe yang bisa diselesaikan, tipe permasalahan yang bisa diselesaikan di supervised machine learning adalah untuk permasalahan data continuous, untuk permasalahan data kategorikal. Ini ada 2 permasalahan yang bisa diselesaikan di supervised machine learning. Kalau datanya continuous, bisa kita selesaikan dengan regression linear atau regression polinomial ya, persamaannya. Atau juga ada algoritma decision tree gitu ya, atau juga ada algoritma random forest. Kalau datanya kategorikal, nah ini classification berarti maksudnya. Kategorikal itu seperti misalkan kita punya ingin membuat model untuk mengklasifikasikan kucing dan bukan kucing, sehingga kita punya dataset kucing dan dataset bukan kucing gitu kan. Itu berarti maksudnya data kategorikal gitu ya. Nah, ini algoritmnya ada banyak, ada KNN, ada TRIZ, ada logistic regression, naive Bayes, SVM, neural network juga di classification juga bisa. Gitu. Dan ada unsupervised machine learning gitu ya. Kalau barusan supervised itu kan kita punya input gitu output. Kalau di unsupervised kita cuma punya datanya aja nih, kita nggak tahu outputnya apa. Biasanya itu untuk mengkelompokkan berdasarkan kedekatan gitu ya. Contohnya itu di kasus-kasus seperti hasil pencarian Google gitu. Kita masukkan query string misalkan pencarian baju koko, yang keluar kan relatable banget itu output yang dihasilkan. Nah, hasil query Google tersebut yang menerapkan unsupervised machine learning, yaitu clustering gitu ya. Jadi bisa dikelompokkan berdasarkan similarity levelnya. Kalau yang terakhir, reinforced learning, nah ini banyak dipraktekkan di video game nih. Kalau yang pernah dengar AlphaGo ya, nah AlphaGo ini pakai reinforced learning. Jadi tiap action yang dilakukan, dia bisa dapat reward. Nanti detailnya kita bahas di bawah. Nah, ini pertama masuk di supervised machine learning. Ada 2 permasalahan yang bisa diselesaikan, classification, masalah klasifikasi, dan regression. Untuk data continuous dan data kategorikal ya. Nah, classification untuk data kategorikal, regression untuk data continuous. Contohnya data kategorikal itu seperti ini. Jadi kalau kita plot scatter, datanya itu terdistribusi dan terpisah gitu satu dengan yang lainnya. Bisa kita kelompokkan dan bisa kita beri label gitu. Ini kelompok objek bulat, ini kelompok objek seperti ini gitu ya. Nah, kalau permasalahannya regression, nah itu datanya itu continuous gitu ya. Kalau continuousnya misalkan A outputnya B, B outputnya C, D outputnya E gitu ya misalkan. Contohnya itu kalau di rumah ukurannya 10x10, ada TV, kulkas, dan meja, harganya 500 juta. Kalau plus ada katakanlah AC, kamar mandi, shower, air hangat, misalkan jadi 700 juta. Nah, itu kan outputnya continuous, itu permasalahan regression. Kurang lebih seperti itu. Nah, di supervised machine learning ini banyak sekali algoritma yang bisa digunakan. Ada support vector machine, linear regression, logistic regression, dan istilah-istilah yang sangat asing dan ya, tampak sangat advance gitu ya. Tapi ya sebenarnya kalau diimplementasinya pakai Python atau pakai library Keras gitu ya, untuk neural network sangat mudah sekali digunakan. Dan contohnya ini di neural network,
banyak sekali variasinya ya, dari yang sederhana, persatron, sampai yang lumayan kompleks, RNN, Recurrent Neural Network, bahkan sampai ada kalau di ini ya, Generative Adversarial Network yang kalau pernah lihat gitu ya, dia bisa nge-generate foto dari oret-oretan gitu ya, itu Generative Adversarial Network Image Generation, sampai secanggih itu gitu. Nah, sekarang kita berangkat di permasalahan bagaimana kita bisa tahu masalah yang kita hadapi itu regresi atau klasifikasi. Nah, ini patokan yang harus kita pegang. Kalau outputnya continuous, maka permasalahan tersebut adalah permasalahan regresi. Ya contohnya ini nih, kita punya dataset harga rumah terhadap ukuran bangunan dan luas tanah. Ini harga rumah, luas lahan, dan luas bangunan. Kita disuruh bikin model yang memprediksi kalau ukurannya berapa, luasnya berapa, harganya kira-kira berapa. Kurang lebih seperti itu. Nah, dengan seperti ini, kan output datanya ini bentuknya tuh rupiah nih, angka. Dan seiring dengan, ya udah, secara intuitif kan ukuran bangunan besar, luas lahan juga besar, pasti harga naik kan. Nah, semakin kecil ya tentu saja harganya semakin turun kan. Nah, ini adalah permasalahan continuous. Kalau kita lihat suatu dataset, dia punya karakteristik seperti ini, outputnya ini dia continuous, berarti kita bisa selesaikan dengan algoritma yang memang mendukung permasalahan regresi, yang bisa menyelesaikan permasalahan regresi. Ya tentu saja seperti tadi di awal ada decision tree, ada linear regression, polynomial regression, tapi ada juga seperti neural network gitu ya, bisa juga kita gunakan untuk permasalahan regression, karena neural network itu unified banget gitu, dia segala macam dia mampu lah gitu, memahami problem yang sangat kompleks gitu. Jadi mau klasifikasi regression dia bisa. Nah, terus bagaimana kalau misalkan kita bisa memahami kalau permasalahan yang kita hadapi itu adalah kategorikal? Jika outputnya datanya itu, datanya itu permasalahan klasifikasi. Nah, ini bisa kita ketahui kalau outputnya itu kategorikal. Kategorikal itu seperti apa ya? Contohnya tadi di dataset bunga iris gitu ya. Nah, outputnya itu kan ini bunga iris setosa. Ini bunga iris versicolor. Ini bunga iris virginica, misalkan kayak begitu. Jadi dia outputnya itu kategorikal gitu. Ada blok ada label-labelnya. Bukan data continuous karena ini bukan numeric. Atau contohnya tadi juga di datasetnya MIT BIH gitu ya, untuk denyut jantung kelainan aritmia. Walaupun di kolom terakhir itu angka, tapi tidak lantas kita kategorikan dataset yang kita punya tersebut merupakan dataset permasalahan regresi, karena masih saja permasalahan klasifikasi, karena angkanya itu bukan angka continuous ya, angkanya hanya untuk mewakili data kategorikalnya, 0 tadi untuk normal, 1 untuk yang abnormal, 2 untuk abnormal lain, 3 untuk abnormal lain. Kurang lebih seperti itu. Jadi cara kita menentukan, kita harus tentukan dulu nih, ini permasalahan yang kita hadapi itu regresi atau klasifikasi. Kalau kita sudah bisa memisahkan atau menganalisa dataset yang kita punya ini regresi atau klasifikasi, kedepannya mudah. Tinggal permasalahannya, kalau klasifikasi nih, algoritma klasifikasi kan ada banyak nih, SPM, KNN, neural network, apa nih yang bagusnya kita pakai? Nah, yang kedua nih ada tipe machine learning unsupervised machine learning. Kalau di supervised machine learning, kita kasih input data, kita kasih output. Kalau di unsupervised machine learning, outputnya kita nggak kasih tahu. Kita kasih input, nih klasifikasiin. Ini clusterin gitu ya. Ini pisah-pisah, kasih saya insight. Nah, itu unsupervised machine learning. Implementasi unsupervised machine learning itu contohnya ya seperti saya bilang, hasil pencarian search engine seperti Google ya. Ketika kita masukkan query search apa, gitu, resep masakan Padang, output yang dihasilkan itu mempunyai derajat kemiripan yang dekat-dekat gitu ya. Nah, mengukur derajat kemiripannya seberapa dekatnya itu yaitu tadi pakai unsupervised machine learning. Jadi Google bisa menghadirkan result pencarian yang benar-benar relevan terhadap query yang kita inputkan. Implementasi lainnya adalah contohnya di customer segmentation untuk iklan marketplace gitu. Kalau misalkan kita lagi buka Facebook nih, kita scroll, gak sengaja misalkan kita lihat iklan Shopee atau Lazada gitu ya. Iklan yang ditampilkan di Shopee atau Lazada itu adalah
konten produk yang kita interest gitu, dan kebanyakan mirip-mirip gitu. Misalkan kita interest terhadap apa namanya pemrograman, yaitu di dalamnya misalkan buku-buku pemrograman atau apa gitu ya, yang berkaitan lah, kurang lebih seperti itu. Atau yang makers gitu ya, hobi elektronik, seneng belanja Arduino, ada iklan Shopee, di dalamnya tuh ada Arduino, sensor-sensor atau apa gitu. Itu seperti itu. Itu menerapkan unsupervised machine learning gitu. Nah, yang terakhir, tipe machine learning yang namanya itu reinforced machine learning. Ini biasa digunakan untuk kasus control dan classification. Banyak algoritmanya dan sangat asing banget, itu nggak perlu dilihat dulu lah ya. Nah, ini si reinforced machine learning ini hebatnya itu dia belajar berdasarkan feedback yang dia miliki, yang dia dapatkan. Jadi seiring berjalannya waktu dia belajar gitu. Jadi dia belajar terus-menerus itu dari pengalaman yang dihadapi. Kalau dia gini, oh dia dapat kesenangan atau dapat kesusahan gitu. Kalau kesenangan, oh dia mengarah ke arah yang dia senangi gitu. Si reinforcement machine learning itu seperti itu. Dia jadi bisa pelajari selama proses berjalannya waktu. Kalau di supervised machine learning kan lepas dari proses training ya udah gitu, modelnya cuma secerdas itu gitu ya. Tapi kalau di reinforcement machine learning, semakin lama dia akan semakin cerdas. Semakin lama dia digunakan, semakin lama dia berjalan, dia akan semakin cerdas. Karena dia akan terus coba try and error, tiap keberhasilan dia record, yang gagal dia record. Jadi dia bisa tahu ini berhasil enggak, ini berhasil enggak, berhasil enggak. Terus continue seperti itu. Itu di reinforcement machine learning. Penerapan reinforcement machine learning contohnya itu buat pada game gitu ya. Kalau ya kan kalau gamers gitu kan main sama bot gitu, canggihan botnya gitu. Atau yang paling terkenal ini Google AlphaGo ya. Go itu kan permainan gitu lah ya, dari mana ya, Jepang atau Korea ya. Nah ini AlphaGo dengan Lee Sedol, masternya Go gitu ya, itu kalah gitu sama AlphaGo 3-0 gitu. Karena si AlphaGo ya dia pakai reinforcement machine learning gitu untuk memprediksi, mempelajari gerakannya si lawannya ya, kurang lebih. Nah itu perbedaan antara supervised machine learning, reinforcement machine learning, dan unsupervised machine learning. Jadi di sini kita bisa tahu nih, ketika kita punya data, kita masuk ke kategori mana nih? Reinforcement machine learning, unsupervised machine learning, atau supervised machine learning. Tapi di kebanyakan kasus, biasanya orang mulai dari supervised machine learning. Kita punya data, kita punya outputnya. Nah, ini tadi menjawab pertanyaan, kalau kita berangkat dari data nih, itu kita udah tahu nih permasalahan kita itu klasifikasi. Terus, apakah data kita sudah cukup atau enggak? Nah, ini kita bisa jawab dari sini. Ini ada chat sheet dari Scikit-learn ya. Nah, misalkan kita bisa tanya dulu, kita bisa mulai gitu ya. Kalau dataset ini kelihatan ya. Kalau dataset yang kita punya itu di bawah 50 sampel. Nah, apa yang akan dilakukan nih? Katanya tambah lagi data karena 50 sampel ke bawah itu sangat sedikit ya. Kalau datasetnya ini kategori, jenisnya itu categorical, kan tadi kita bisa bedakan ya, categorical dan continuous seperti apa. Nah, terus kita tanya lagi, ini datanya ada labelnya atau enggak? Kalau ada labelnya tuh kayak tadi apa namanya yang data iris ya, ada iris versicolor, iris virginica, segala macam ya. Nah, kita mulai nih, datasetnya itu di bawah 100.000 K atau bukan? Kalau datanya di bawah 100.000 sampel, nah ini disarankan pakai linear SPC. Linear SPC itu support vector clustering atau support vector mesin lah core-nya ya. Nah, kenapa kalau di bawah, kalau lebih sedikit itu dataset kita lebih sedikit, kita disarankan pakai SPC atau SPM. Ini berkaitan dengan kondisi kalau si SPM ini dia mampu menghandle dataset yang imbalan itu bisa salah gitu. Kayaknya hese cobaan ngaliuk. Oke. Udah sedikit manis. Oke. Kita lanjut ya. Jadi kita mulai. Kenapa kalau datanya lebih sedikit, sampelnya lebih sedikit, kita lebih baik pakai SPM atau SPC. Nah, karena secara teori SPM ini
dia mampu mengolah data yang lebih sedikit walaupun dimensinya besar. Itu kecanggihannya SPM. Tapi kalau misalkan datasetnya sangat banyak, itu bisa kita pakai SGD classifier, atau kalau nggak jalan, hasilnya nggak kurang memuaskan, bisa kernel approximation. Ini ada algoritma name-nya ya. Nah, kalaupun tadi misalkan datanya sedikit pakai SVM, hasilnya nggak bagus juga, terus kita lihat nih, apakah datanya teks atau bukan gitu ya. Kalau teks, nah coba pakai naive bias yang metode kita pakai probabilistic classification. Atau kalau bukan teks, datanya itu numeral kayak data iris, coba pakai k-neighbors classifier. Kalau nggak jalan juga pakai SVC plus ensemble classifier. Nah ini ada step-stepnya seperti ini. Nah di sisi lain kalau bukan kategorikal kayak tadi datanya itu continuous, nah quantity atau bukan? Kalau datanya quantity, numerical quantity, continuous gitu ya. Nah berarti kita masuk ke permasalahan regression. Macam-macam permasalahannya, ada regresi linear. Kalau di scikit-learn ada ridge regression, ada SPR, ada lasso elastic net, dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga kalau datanya kalau nggak ada labelnya, nggak ada outputnya, bisa pakai clustering gitu. Seperti itu. Ada juga chat-chat lain nih. Nah, kalau ini untuk panduan, kalau datanya ini bentuknya data linear, pakai linear regression. Kalau categorical, walaupun regression based gitu ya, nah ini ada regression logistic regression. Nah, ini bisa diklasifikasikan untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi. Clustering bisa pakai K-means atau anomaly detection. Nah, untuk classification ini yang sering dipakai. Ada neural network, ada KNN, ada decision tree, ada random forest, ada SVM, ada naive bias. Ini bisa dipergunakan. Neural network ini canggih banget. Ini di sini aja ada 3 dot ya. 3 dot itu maksudnya supervised bisa, reinforce bisa. Jadi biasanya orang kalau nggak mau pusing, ini saya paling cocok pakai algoritma aja, udah pakai neural network aja lah. Mau segala jenis yang regresi bisa, klasifikasi bisa, yang clustering juga bisa. Atau KNN gitu ya. Untuk classification, decision tree, random forest, SVM, dan naive bias. Decision tree biasanya untuk data yang biner ya, wanita, laki-laki, ya atau tidak, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah itu terkait perbedaan atau tipe di machine learning, bagaimana kita mengidentifikasi dataset yang kita punya untuk tipe machine learning yang cocok, dan algoritma apa yang cocok untuk data yang kita miliki, berapa size yang cocok ketika datanya untuk permasalahan apa, dan algoritmanya apa, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan ya di chat dari Mas Saufi. Bagaimana menentukan epoch atau pulangan yang pas? Kalau di teknisnya, ini sebenarnya pas penentuan epoch ini nanti di pertemuan ketiga, tapi saya jawab dulu di sini. Epoch ini bisa, kalau best practice-nya ya, mulai dari epoch yang sedikit, selalu mulai dari epoch yang kecil. 10 udah ada lebih dari cukup. Kalau pas terakhir di epoch 10 kita plot nih kurva, akan kalau di evaluasi neural network nanti di bawah kita bahas gitu ya. Ada akurasinya gitu ya. Akurasinya kurvanya masih naik, naikkan lagi epoch. Selama epochnya terus naik, terus aja tambahin. Karena di satu sisi penambahan epoch itu akan menjadikan neural network menjadi lebih mampu mempelajari data dengan baik. Tapi hati-hati, terlalu banyak epoch akan mengakibatkan model terlalu memahami dataset training terlalu detail gitu ya, sehingga ketika dikasih yang tes dia bingung gitu. Atau istilahnya secara teknis itu kita sebut overfitting gitu ya. Jadi untuk Mas Saufi, bagaimana menentukan epoch untuk yang pas itu seperti apa, memang nggak ada rumusnya ya. Jadi hanya bisa try and error, mulai dari epoch yang sedikit terus tambahkan parameternya itu tadi. Kita lihat kalau loss-nya atau akurasinya masih naik, kalau loss-nya masih turun, ya terus kita tambahkan epoch. Tapi jangan sampai nanti overfitting gitu. Overfitting itu biasanya itu ditandai oleh
plot validation naik, tapi plot akurasi turun, plot training turun gitu di loss-nya. Itu nanti di pertemuan ketiga kita bisa lihat praktikalnya. Tapi itu tadi mulai dari yang sedikit, tapi jangan sampai terlalu besar. Katakanlah terlalu besar tuh ribuan epoch, itu udah nggak optimal ya, karena terlalu banyak banget gitu ya. Kita dia komputasi powernya harus tinggi juga ya, training time-nya juga sangat lama. Nah, itu untuk permasalahan berapa epoch yang pas di neural network untuk Mas Saufi ya. Ini juga ada pertanyaan dari Mas Fauzi. Game yang versus bot itu kan udah dari tahun 1998. Counter Strike berarti AML itu bukan hal baru dong. Memang bukan hal baru. Karena juga risetnya udah dari yang lama ya. Dari saya kurang tahu, mungkin dari 1970-an neural network juga ya, correct me if I'm wrong ya. Jadi memang sudah dari dulu-dulu ya. Tapi yang canggih-canggihnya itu baru muncul sekarang. Kalau dulu orang tuh mungkin udah hype-nya sebut deep learning atau ML atau apa gitu ya. Orang yang sebutnya itu ya statistik gitu, mathematical apa namanya, ya matematika gitu istilahnya. Cuma di sekarang orang banyak bilang, oh ini machine learning, ini deep learning. Jadi ada seperti istilah baru. Mungkin gambarannya itu sama seperti IoT gitu ya di zaman sekarang. Banyak yang mungkin kalau IoT itu adalah hal baru, tapi sebenarnya teknologinya adalah teknologi lama. Kalau dulu orang nyebutnya itu machine to machine gitu ya. Cuma sekarang beda tren aja, banyak diimplementasikan di wireless gitu. Jadi dikasih istilah baru IoT. Kurang lebih seperti itu tuh. Machine learning yang sekarang pas zaman dulu juga. Kurang lebih seperti itu. Mas Fauzi untuk menjawab yang masalah bot ya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut nih ke fase terakhir. Silahkan bisa speak up atau di chat juga boleh. Nah, di bagian terakhir ini setelah bagian pertama kita mengenal machine learning itu seperti apa. Di bagian kedua kita bisa membedakan kategori machine learning, jenis algoritma di tiap kategorinya, terus data yang bisa dihandle oleh masing-masing algoritma seperti itu gitu ya. Nah, di terakhir ini asumsinya ini kita udah berhasil melakukan training model nih. Kita udah punya modelnya. Nah, tapi kita jadi sekarang tuh dihadapkan pada kondisi apakah model yang kita buat ini, si tadi itu yang kita set kalau kita set ke komputer jadi .h5 atau .json gitu ya. Apakah modelnya bagus atau enggak? Akurat atau enggak? Jangan-jangan akurat untuk tes data aja, kalau kita lempar ke dunia nyata ada data-data lain dia nggak bisa baca gitu, dia nggak akurat, dia salah klasifikasi gitu, dia salah kategorikan. Nah, makanya di tahap ini kita akan mencoba memahami sebesar apa atau sebagus apa model yang kita buat. Nah, ini disebutnya itu machine learning evaluation. Nah, kita berangkat dari pertanyaan, apakah model yang kita buat sudah cukup baik? Apakah cukup akurat? Apakah sudah optimal? Apakah dapat memprediksi data di luar dataset? Nah, ini pasti jadi pertanyaan gitu ya. Oh iya, kita punya di dataset tes dan training yang kita berikan sangat akurat nih, 98% ke atas gitu ya. Sangat bagus. Pas dites di dunia nyata, wah jelek gitu ya. Hasilnya itu nggak bisa memprediksi dengan baik. Nah, ini kita saatnya nih mulai memahami bagaimana cara kita mengukur apakah model yang kita buat bagus atau tidak. Seperti ini ada chat, kita cek dulu. Kalau annotation di Coco dataset itu apa ya, Bang? Coco dataset itu kan dataset yang udah tinggal pakai gitu ya, orang kumpulin dari Coco. Annotation itu maksudnya kan label ya? Atau gimana? Nih, Nanang ya nanya. Maksudnya itu annotation itu seperti apa? Label-labelnya atau apa?
Nah, ini sambil nunggu lebih detail pertanyaan dari Nanang, kita lanjut dulu ya. Nah, let's do an evaluation with our model. Ini kita gimana gitu ya untuk mengevaluasi model yang kita miliki. Toolsnya seperti apa, teknisnya seperti apa. Nah, kita ada satu metrik yang umum sekali di matematika, di statistik sering digunakan atau pas riset penelitian S1 mungkin yang kuliah gitu ya. Ada pengujian datanya itu menggunakan akurasi gitu ya. Nah, akurasi untuk permasalahan regresi ya sangat tepat ya. Jadi akurasi itu kan porsi benarnya dibagi total data gitu ya. Jadi kalau porsi benarnya itu tinggi, ya berarti akurasinya bagus gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi permasalahan akurasi ya cocok kita gunakan untuk mengukur kalau model kita itu baik atau enggak. Tapi ingat, ini hanya di permasalahan yang regresi. Kalau kita punya dataset untuk permasalahan regression, metriknya kita cukup berpegang pada nilai akurasi. Akurasinya tinggi, berarti model yang kita pakai, model yang kita hasilkan itu bagus. Tapi ingat, ini hanya untuk kasus model regresi, dataset yang permasalahan regresi, data continuous ya. Nah, terus bagaimana untuk masalah klasifikasi? Kita butuh metrik lain nih kalau diklasifikasi. Akan sangat sulit kalau kita hanya mengandalkan regresi nih, kalau di kasusnya data classification. Contohnya nih, misalkan kita mengklasifikasikan kucing dengan bukan kucing. Kalau akurasinya 9%, 90%, apakah nilai akurasi 90% ini cukup memberikan memberitahu kita kalau ini modelnya itu udah bagus di permasalahan klasifikasi. Di permasalahan klasifikasi akurasi ini bisa salah, menjadi salah gitu ya, nggak bisa hanya berpegang ke akurasi. Kita harus lebih detail gitu mengukur model kita gitu ya di kasusnya klasifikasi. Nah, contohnya permasalahan yang akan timbul kalau misalkan tidak sengaja nih kita men-training data untuk dataset yang imbalance. Imbalance itu kalau misalkan kayak tadi nih, kita ingin mengklasifikasikan kucing dengan bukan kucing. Dataset kucing ada 100, dataset bukan kucing ada 10. Nah, ini imbalance nih. Bagusnya kalau misalkan kita di permasalahan klasifikasi, tiap kelas ini, tiap kategori ini, jumlah datanya ini sama. Kalau di kasus tadi, klasifikasi kucing bukan kucing, dataset foto kucing ada 100, yang bukan kucing ya ada 100 juga. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi kita harus balancekan. Tapi kalau imbalance, bisa jadi nih outputnya itu nanti akurasinya tinggi. Karena akurasinya tinggi untuk kasus yang kelas data kelasnya banyak gitu ya. Akurasi tinggi hanya untuk memprediksi kucing saja. Ketika kita kasih gambar bukan kucing, bisa jadi itu diprediksi jadi kucing gitu. Nah, kalau misalkan kita dihadapkan di kondisi seperti itu, nah itu efek dari imbalance kelas pada permasalahan klasifikasi. Makanya kita lihat nih akurasinya tinggi nih, tapi pas kita sodorin gambar bukan kucing, kok dia tebak sebagai kucing? Nah, kok bisa kayak begitu gitu, akurasinya tinggi, tapi pas dites jelek. Nah, itu bisa jadi kemungkinan datanya imbalance. Sehingga kita nggak bisa nih kalau kondisinya seperti itu hanya mengandalkan akurasi di permasalahan klasifikasi. Nah, contohnya imbalance seperti ini gitu ya, ada dua distribusi data, satu sedikit, satu lebih banyak. Nah, terus kalau bukan akurasi di permasalahan klasifikasi, metrik apa lagi yang bisa kita gunakan untuk mengukur performa model klasifikasi yang kita miliki untuk di kasusnya klasifikasi. Nah, ini ada metrik yang namanya tuh precision dan recall. Ada precision, ada recall. Precision itu apa, recall itu apa? Nah, kita mulai mungkin pahami dulu ya permasalahan klasifikasi itu seperti apa ya, biar bisa bisa masuk ke definisi precision dan recall. Kita awali dari kasus binary classification problem. Binary classification problem ini kan mengklasifikasikan masalah jadi dua hal, ya atau tidak, laki-laki atau perempuan gitu ya. Kayak contohnya ini ada klasifikasi suspek itu hamil dan nggak hamil.
tentu saja kita tahu gitu yang bisa hamil itu hanya perempuan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita buat model yang bisa apa istilahnya yang memprediksi kalau pasien pria hamil, nah ini disebutnya itu false positif. Kalau misalkan kita membuat model terus hasil prediksinya itu perempuan hamil ya, ini fotonya ya, tapi ternyata si dokter bilang kamu nggak hamil, nah ini disebutnya false negatif. Jadi di binary classification problem ini ada 4 hal yang akan muncul. True positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Ini berkaitan dengan apakah hasil prediksi benar atau enggak gitu ya. Nah, true positif ini kalau di tadi pasien hamil atau enggak gitu kan ya. Itu contohnya seperti apa? Model memprediksi pasien hamil dan memang pasiennya kenyataannya hamil gitu. Di kondisinya wanita kan. False positif model memprediksi pasien hamil, tapi kenyataannya tidak hamil gitu. Contohnya itu pasien pria didiagnosa hamil, padahal kenyataannya kan pria nggak bisa hamil. Terus kalau true negatif memprediksi pasien tidak hamil, padahal kenyataannya tidak hamil. Contohnya memang katakanlah lelaki diprediksi yang tidak hamil gitu, karena memang laki-laki tidak hamil. Kalau false negatif model memprediksikan pasien tidak hamil dan kenyataannya pasien hamil. Contohnya tadi di false negatif, yang ini ya, pasien hamil sebenarnya tapi dokter bilang kamu nggak hamil. Nah ini false negatif. Nah kalau di binary classification problem kita bisa mengetahui mana true positif, true negatif, false positif, false negatif di hasil prediksi. Nah kita bisa membangun yang namanya itu confusion matrix. Gitu ya. Jadi kita punya predicted data, punya aktual data, true positifnya ada berapa banyak, taruh di sini. True negatifnya ada berapa banyak, taruh di sini. False positifnya ada berapa banyak, false negatifnya ada berapa banyak. Confusion matrix seperti ini. Gitu. Jadi baris dan kolomnya ada aktual, ada predicted. Tapi bisa ditukar juga sih. Predicted di sisi sini, aktual di sisi sini, boleh juga. Yang pada intinya si confusion matrix ini ketika model kita baik, itu tuh hanya di bagian diagonalnya itu nilainya tinggi. Nah, jadi confusion matrix ini bisa menjadi patokan kita untuk melihat di kasusnya klasifikasi ini, apakah model yang kita bangun itu bagus atau enggak. Kalau di bagian diagonalnya ini true positif, negatif itu tinggi dibandingkan yang false positif dan false negatif. Kalau false negatifnya tinggi, ya menandakan jelek. Dia ada false detection gitu untuk satu kategori data. Nah, contohnya ini gitu ya, confusion matrix, dia 50 data diprediksi secara tepat, tapi 10 salah nih. Yang ini 5 data salah, tapi 100 yang negatifnya. Secara diagonal, dia nilainya tinggi. Gitu. Kalau misalkan kita bisa dapatkan dari 165 sampel ini diagonalnya tinggi, ya itu bisa menandakan kalau model yang kita miliki ini performanya bagus. Yang nggak bagus contohnya seperti ini gitu ya. Ini ada predicted label, ada true label. Nah bisa dilihat ini banyak false prediction nih di bagian sini, harusnya yang tinggi di bagian sini. Jadi banyak nilai false yang didetek sebagai true. Yang harusnya tinggi nih di bagian sini, ada sekitar 1.335 sampel diprediksi sebagai true, sebagai nilainya 1, padahal nilainya itu false. Gitu. Nah, sementara kalau untuk yang datanya false, tinggi nih, udah bagus ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang dari dari confusion matrix itu kan tadi ada true positif, false positif, true negatif, false negatif kan. Nah, dari metrik-metrik keempat metrik tersebut kita bisa turunkan jadi precision dan recall namanya. Nah, untuk memahami precision dan recall ini kita lihat dulu diagram di samping ini. Bayangkan kita punya dua dataset seperti di kasusnya binary classification untuk mengklasifikasi kucing dan bukan kucing. Aktual data di bagian kotak yang hitam ini adalah dataset kucing atau data kucing gitu sini, data-data kucing yang ingin kita tes. Dan di bagian sini yang abu-abu sini
itu merupakan data bukan kucing. Nah, terus kita apply algoritma machine learning untuk memprediksi mana kucing dan bukan kucing. Lingkaran oranye ini menunjukkan hasil pengukuran si model kalau bagian ini merupakan kucing. Bisa dilihat nih, ada 2 item yang bukan kucing tapi dianggap kucing sama si model. Nah, ini disebutnya itu false positif. Jadi bukan kucing tapi dianggap kucing. Yang true positif, kucing yang memang kucing cuma 4. Tapi yang false negatif, sebenarnya kucing tapi nggak dianggap kucing oleh si model, itu ada lumayan banyak. Jadi bisa kita ukur precision itu seperti ini. Banyaknya yang terdeteksi sebagai kucing dibagi total keseluruhan sampel kucing. Itu precision. Jadi kalau di kasusnya ini, keseluruhan sampel kucing itu kan ada 9 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9 misalnya ya. Jadi precisionnya itu 4 per precision, bukan terhadap keseluruhan data kucing ya, tapi terhadap keseluruhan hasil prediksi ya. Jadi yang bukan kucingnya ini ada 2. Jadi 4 per 6. Kalau recall, nah ini yang tadi saya bilang. Berapa jumlah kucing yang diprediksi terhadap keseluruhan data kucing. Lebih detailnya biar kucing dan bukan kucing gitu ya. Nah ini pakai gambar lebih enak gitu ya. Kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah, jadi yang bagus itu seperti apa gitu ya? Precision dan recall-nya tinggi. Artinya, kalau dia memprediksi kucing, bagian lingkaran oranye ini, di bagian ini kosong. Nggak ada yang terprediksi gitu ya, nggak ada yang false positif. Dan yang belum keprediksi juga masuk ke dalam bagian yang oranye. Yang bagus itu seperti itu. Jadi sehingga kalau seperti itu kan, precision-nya itu tinggi, recall-nya juga tinggi. Kurang lebih seperti itu. Nah, ada satu kondisi di mana recall-nya tinggi, precision-nya rendah, gitu ya. Kalau recall-nya tinggi, precision-nya rendah, berarti kan bisa jadi nih kejadiannya itu seperti ini contohnya. Kita punya model untuk mengklasifikasikan kucing dan bukan kucing. Nah, kalau high recall dan low precision, dia bisa mengakibatkan permasalahan seperti ini contohnya. Model mengklasifikasikan banyak gambar kucing sebagai kucing, tetapi banyak juga mengklasifikasikan objek lain seperti kuda, kelinci, ayam, dan lain sebagainya sebagai kucing. Karena di sini false positifnya tinggi. Jadi kalau high recall, low precision itu jelek juga ya, karena kalau false positifnya tinggi, banyak data yang bukan kucing dianggap sebagai kucing. Jadi kalau kita bikin model nih, klasifikasi, ada data untuk mengklasifikasikan kucing dan bukan kucing. Yang bukan kucing ikut ke klasifikasi sebagai kucing menandakan false positifnya tinggi, dan ya tentu saja ini berakibat dari jadinya tuh high recall, low precision. Nah, ini jelek, ini harus dihindari. Nah caranya gimana? Ya kita harus mengurangi false positifnya. Nah isu sebaliknya juga jelek nih kalau recall-nya rendah, precision-nya tapi tinggi gitu. Jadi kasusnya itu untuk klasifikasi kucing dan bukan kucing juga ya. Nah, dia bisa memprediksi kucing nih, hasil prediksinya benar kucing semua. Tapi nggak semua nggak semua data diprediksi jadi kucing. Contohnya misalkan test set itu kucing tuh ada 100 gitu, yang dia bisa recognize sebagai kucing cuma 50-nya gitu. Jadi recall-nya itu rendah gitu. Lebih seperti itu. Tapi memang precision-nya tinggi, presisi nih hasil pengukurannya, kucing semua. Tapi nggak semua kucing keambil, nah itu disebutnya itu low recall, high precision. Ini juga jelek nih kalau kayak begini. Nah, terus bagusnya seperti apa? Yang bagusnya itu precision-nya tinggi, recall-nya tinggi, dan tentu saja akurasinya tinggi. Nah, ini tips dari saya. Ketika kita berhadapan di kasusnya machine learning, kita harus ukur. Kalau precision-nya tinggi, recall-nya tinggi, akurasinya tinggi, menandakan machine learning model yang kita bangun performanya sudah bagus. Kurang lebih seperti itu. Nah, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Sebelum saya mau demokan yang tadi itu MIT BIH untuk klasifikasi kelainan jantung. Bisa Mas, ditanyakan? Ya, boleh. Izin bertanya, Mas. Ya, boleh. Nah, kan sebenarnya si machine learning itu dia menentukan positif atau negatif itu berdasarkan probabilitas ya, Mas ya? Ya. Nah, ketika default-nya kita trainingkan model, Mas, nah dia tuh sebenarnya
di set berapa sih? Apakah 50%? Jadi di atas 50% dia otomatis satu, dan di bawah 50% dia dianggap nol atau false, atau sebenarnya kita bisa geser-geser gitu? Kalau yang ditanyakan ini berkaitan dengan hasil output modelnya ya. Betul. Kita berangkat dulu dari kondisi seperti ini. Model ketika menghasilkan output, mungkin kita pernah lihat prediksi wajah confidence level 70%. Pernah lihat kayak begitu ya? Ya. Nah, jadi bagaimana kan outputnya pasti dia klasifikasikan ini si A, si B. Bagaimana bisa dia tahu kalau ini si A atau si B kalau nilainya probabilistik nih, confidence level seperti tadi. Kalau secara teknikalnya nih, di scikit-learn ada namanya itu estimator. Estimator ini dia akan mencari hasil probabilitas paling tinggi, kondisinya itu paling seperti itu menurut dia. Jadi kalau di kasusnya klasifikasi ini ada kita input gambar, outputnya itu akan ada 3 hasil probabilistik. Kalau misalkan kita punya 3 kategori ya, jadi misalkan kita punya input gambar, ada 3 kategori nih di gambarnya itu, gambar kucing, anjing, dan manusia misalnya, ada 3 ya. Ini kan otomatis ada 3 kategori. Nah, 3 kategori ini ketika kita masukkan ke model machine learning, outputnya itu juga akan ada 3 kalau kita pakai kategorical cross entropy gitu ya untuk metriknya, metrik loss-nya ya. Nah, di kategorical cross entropy ini outputnya itu bakal ada 3 juga. Ketiganya itu merupakan probabilitas untuk masing-masing kategori. Nah, si machine learning akan ngambil probabilitas paling tinggi untuk ditunjukkan. Atau juga kita bisa ya tampilkan gitu confidence level itu berapa persen. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan di kasusnya binary classification, bisa juga diambil kondisi 50% ke atas itu merupakan A, 50% ke bawah itu merupakan B. Itu masuknya itu ke regresor. Kalau di scikit-learn ya, nanti bisa ditunjukkan juga nih pas di pertemuan terakhir. Nah, apakah bisa digeser atau enggak, itu kita bisa kasih rule. Kalau probabilitasnya di atas ini, confident levelnya di atas berapa persen gitu thresholdnya, itu kita confident kita lepasin lah ini disebut itu manusia gitu. Kalau bukan, ya jangan classify manusia walaupun katakanlah confidence levelnya 70%. Itu bisa seperti itu. Tapi nanti secara praktikalnya bergantung dari yang digunakan. Selama ini kalau yang support itu di scikit-learn. Kalau di Keras, dia outputnya udah probabilistik paling tinggi dimunculin. Siap Mas, makasih Mas. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya mau coba demoin. Jadi bisa kebayang gitu ya seperti apa tadi proses learningnya, proses evaluasinya juga seperti apa. Nah ini saya share notebook punya saya. Ini sekali lagi saya bilang data aritmia ya. Ada 5 kategori data, jadi saya akan klasifikasikan, mencoba membuat model untuk model yang dapat mengklasifikasikan denyut nadi menjadi 5 jenis nih, ada yang normal dan yang abnormal. Nah di sini kita mulai dari, ya ini saya punya beberapa data CSV ya. CSV-nya juga lumayan besar. Ini dataset yang saya punya MIT BIH itu ada 100 MB, ini CSV. Untuk tes trainnya itu ada 400 MB size-nya gitu ya, si CSV-nya itu. Kalau dibuka isi CSV-nya itu karena ratusan MB ini lumayan ya. Itu kita buka yang tesnya aja deh. Sambil nunggu dia muncul. Nah ini kita akan gunakan si dataset ini nih. Dataset, ya bentuknya kalau CSV kan coma separated variable ya. Kalau dilihat seperti ini kan susah nih. Kelihatannya tuh bingung gitu. Ini apa gitu ya. Dan banyak banget gitu. Nah ini kalau secara praktikalnya saya sering gunakan library seperti Pandas. Pandas di Python tuh sangat efektif banget untuk processing in memory data-data dalam bentuk tabular gitu ya. Jadi kita bisa load CSV menggunakan Pandas, kita bisa olah. Ya kita kayak SQL gitu, bisa merging, sorting, grouping, aggregating apapun gitu, bikin summary.
count, main, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita print dalam bentuk data frame, kalau di Pandas gitu. Nah, ini bentuknya seperti ini, seperti tadi saya bilang, ada 187 kolom, karena ini kolom pertama indeksnya 0, jadi kolom ke 186 berarti ada 187 kolom. Itu merupakan input data download tadi. Kolom terakhir ini kolom outputnya gitu ya, klasifikasinya kalau 0 normal, kalau S ya satu itu S ya, supraventricular prematur beat, dan lain sebagainya juga prematur beat tapi tipenya berbeda. Nah, terus saya coba count. Nah, ini bisa dilihat nih, dataset yang saya punya itu tiap kelasnya nih, yang 0 tadi kan normal ya, 4, 2, 1 ini nggak balance nih. Total sampelnya di tiap kelas ini berbeda-beda, ada yang bahkan sedikit banget nih di kelas yang ketiga. Nah, ketika kondisinya seperti ini, kalau saya langsung masukkan ke machine learning model, itu akan menghasilkan akurasi tinggi, tapi precision recall-nya bisa saja rendah. Nah, ini akan menghasilkan hasil prediksi yang salah. Kebanyakan, ini kan kalau 0 itu normal. Kita kasih denyut nadi, selalu aja diprediksi normal. Kenapa kayak begini? Padahal akurasi tinggi. Ya, ini gara-gara dataset yang normalnya kebanyakan, sangat banyak dibandingkan yang lainnya. Dan nggak balance satu sama lain. Nah, makanya nanti ini kita lakukan pre-processing dulu. Ini juga saya bisa plot di donut ya, donut chart. Ini kelihatan proporsi yang normal itu banyak banget. Nah, kita akan lakukan proses sampling dan resampling. Ada upsampling, ada downsampling. Yang size-nya terlalu besar, seperti yang normal, 70 ribuan ini, saya akan coba downsampling. Yang datasetnya kecil, kita upsampling gitu ya. Nah, upsampling, downsampling ini kalau di machine learning itu ya bagiannya itu disebut data augmentation gitu ya. Jadi yang datanya sedikit kita replikasi, ya kita populate gitu ya secara program biar datanya lebih banyak. Kalau yang datanya kebanyakan, terus kita pilih secara acak sebanyak nilai tertentu gitu ya, yang lebih kecil. Nah, di sini karena yang normal itu 72.000, yang nggak normal ada yang levelnya ribuan, saya akan resampling ke 20.000 sampel. Jadi yang normal diturunkan, yang sisanya abnormal dinaikkan. Nah, ini juga kalau resampelnya menggunakan scikit-learn, kalau sampling biasanya nurunin down sampling pakai Pandas bisa. Kalau up sampling pakai scikit-learn. Nah, dengan seperti ini, setelah saya jalankan sampling, saya cek lagi nih data frame-nya. Terus saya cek jumlah dataset. Nah, ini sekarang jadi balance nih. 20.000 di tiap dataset. Jadi saya counting tiap jenisnya gitu ya. Setelah di counting tiap jenisnya, sekarang ada 20.000 sampel tiap dataset. Yang tadinya itu gak balance ya. Nah, ini tahap yang saya lakukan barusan ini adalah tahap data augmentation untuk downsampling dan upsampling sehingga datanya itu balance untuk menghindari tadi itu false prediction, akurasinya tinggi tapi pas dites jelek gitu. Setelah kita tahu nih datanya itu udah balance, nah ini kita bisa ya coba-coba dulu lah explore. Biasanya saya kayak begitu dulu, explore datasetnya dulu, kita lihat dulu datasetnya itu seperti apa sih. Kalau bisa diplot, plot aja gitu ya, biar kita kelihatan karakteristiknya. Saya buat di sini fungsi untuk ngeplot satu sampel, dan di sini juga ada fungsi untuk plot histogramnya ya. Nah, saya mau ngeplot satu sampel di kelas ke-0, atau saya pengen tahu bentuk bit kalau normal itu seperti apa gitu ya. Kalau saya print, nah ini dia kurvanya seperti ini. Kalau saya plot histogramnya, nah dia histogramnya kurang lebih seperti ini. Ini juga bisa random kalau nggak salah. Kalau saya generate ulang di atas ya. Karena di sampling up sampling gitu ya. Nah, ini ya. Ini bentuk bit yang normal ya, kelas 0. Kalau saya pengen lihat histogramnya, bentuknya seperti ini. Histogram tuh menggambarkan kalau bagiannya itu lebih terang, menandakan kalau daerah tersebut ya banyak pulse di daerah tersebut gitu.
banyak pulse yang normal tuh rata-rata di bawah 0,2. Bitnya ini udah dinormalisasi 0, sampai 1 ya. Mungkin kalau di instrumen ECG mungkin nilainya ada nilai saintifiknya gitu ya. Nah, kalau yang abnormal nih yang kelas 1 bisa dilihat, ini kurvanya seperti ini. Ini kalau dilihat kan berbeda ya antara yang normal dan abnormal. Dan kalau kita plot histogramnya juga berbeda juga harusnya. Nah, ini lebih tinggi ya. Intensitasnya lebih tinggi. Dia di atas 0,2. Begitu pula juga yang kelas yang lainnya. Kelas 2, kelas 3, segala macam. Bentuk plotnya itu bisa dibedakan antara yang normal dengan tidak normal. Dengan seperti ini, kita bisa bedakan nih, kita bisa klasifikasikan. Kalau saya kasih pulse seperti ini, outputnya ini, oh ini kena penyakit ini normal. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini sebenarnya di kehidupan nyatanya itu bisa diterapkan kalau yang senang main hardware gitu ya, instrumentasi, bikin ada sensor ECG-nya, masukkan entah itu ke Arduino, Raspberry atau apa gitu ya. Sensor datanya diterima, masukkan ke algoritma klasifikasi, nanti kasih layar. Oh, ini dengan hanya ngetap sensor ECG-nya langsung keluar outputnya tuh ini normal nih detak jantungnya. Oh, ini punya aritmia kenapa gitu ya, kelainan apa gitu. Mungkin gara-gara sering mengkonsumsi apa atau kurang olahraga atau obesitas atau apa gitu ya. Nah, ini bagian noise kita skip. Nah, setelah kita barusan explore datasetnya seperti apa, nah sekarang kita masuk ke membangun model neural network-nya. Gitu. Saya gunakan library Keras, dan di sini saya transfer ada variabel target train, target test, y-train, y-test. Jadi saya punya 4 array ya, 4 matriks gitu ya. Ada X-train. Ini kalau saya cek size-nya ada 100.000 ya, 100.000 data. Karena kan tadi ada 5 kategori. Tiap kategori ada 20.000. Kalau ditotalin berarti ada 100 kolom kan? 100 baris ya. Dan 186 kolom fiturnya tadi ya, seperti itu bilang. Nah, data sebanyak ini, 100.000 kali 186, ini ada berapa nilai gitu ya. Ya sekitar segitu ya, jutaan mungkin ya. Ini kita cek. Berarti saya punya 18 juta data point untuk sampelnya, untuk training sampelnya. Saya akan masukkan ke algoritma neural network untuk coba di training, untuk menghasilkan model yang bisa mengklasifikasikan ini penyakit ada kelainan jantung atau enggak. Nah, ini model yang saya pakai, algoritmanya itu pakai neural network, jenisnya convolutional neural network. Ada convolution layer, max pooling. Nah, ini terakhirnya itu ada fully connected layer. Saya bisa set, ini karena permasalahannya categorical, loss-nya saya pakai categorical cross entropy. Kalau di permasalahan regresi mungkin sering dengarnya pakai MSE ya, mean square error gitu ya. Kalau di klasifikasi nggak bisa pakai MSE, harus categorical loss function gitu ya, seperti categorical cross entropy atau sparse categorical cross entropy, atau ada juga binary class cross entropy gitu ya. Secara detailnya tipe loss-nya ada apa aja, itu nanti di pertemuan ketiga kita lihat gitu ya, kita tunjukkan, dan bagaimana cara makainya, kapan pakai yang kategorikal, kapan pakai regresi, MSA ini. Optimizer-nya ini cukup tahu aja, ada optimizer Adam, ada SGD. Nanti optimizer seperti apa di pertemuan ketiga kita bahas. Metriknya untuk menghitung performa model saya gunakan akurasi, precision, dan recall. Nah, di sini juga saya gunakan teknik early stopping nih. Ini dia bisa berhenti sebelum overfitting gitu, tanpa harus kita worry. Ini saya kalau kasih epoch 100, overfitting nggak gitu ya. Kalau pakai early stopping dia bakal berhenti di epoch berapapun sebelum 100. Kalau indikasinya dia mau overfitting, jadi relatif aman. Kalaupun tanpa early stopping juga bisa. Setelah ini saya define function-nya, saya lakukan proses training. Ini saya mulai dari epoch 10, batch size 32. Kalau saya jalankan, nah ini neural network
convolutional neural network arsitektur yang saya gunakan. Ada layer-layernya banyak, convolution layer dan lain sebagainya. Ada 126.000 trainable parameter atau nilai weight yang akan diupdate, terus berubah-ubah gitu ya. Dan ini akan berubah gitu seiring berjalannya waktu gitu ya. Dan ini kalau bisa dilihat, ini kan ada step proses learning-nya ya. Ini ada panah 1, 2, 3, 100.000 ini untuk 100.000 sampel gitu. Nilai ini menunjukkan nilai sampel yang berhasil di training untuk satu iterasi. Ini terus dia bergerak sampai 100.000. Kalau udah 100.000, dia ganti ke epoch kedua. Di epoch selanjutnya dia mulai training. Dan ini setiap setiap percobaan itu dia coba masukkan per ada batch-nya ya. Nah, per 32 sampel. 32 sampel masukkan ke neural network sampai 100.000 full baru masuk epoch kedua, epoch ketiga sampai epoch ke-10. Nah, ini satu epoch ini bisa jadi kalau di kasusnya saya ini yang hanya cuma pakai 100.000 sampel gitu ya. Kalau untuk denyut nadi 5 klasifikasi ini lumayan sedikit gitu ya. Ini lumayan lama, bisa lebih dari 1 menit. Jadi bayangkan kalau 10 epoch ya 10 menit. Kalau 100 epoch ya bisa 1 jam lebih gitu ya. Dan di sini bisa secara real time kita bisa lihat nilai loss-nya, akurasinya, precision-nya, dan recall. Nah, di sini kita bisa ketahui apakah modelnya bergerak baik atau malah jelek gitu. Nah, sambil menunggu proses training ini, mungkin saya punya hasil yang output-nya gitu ya. Kita bisa evaluate, bisa plot hasil akurasi, precision, dan recall-nya. Kalau akurasinya saya plot, ini kurvanya bisa naik seperti ini. Jadi kalau di neural network atau di model machine learning, rule-nya seperti ini, akurasi itu harus naik. Kalau akurasinya turun ya berarti jelek gitu ya. Di training tapi malah jadi nggak akurat gitu. Jadi naturalnya nilai akurasi itu harus naik. Dan ada dua nih, ada training dan validation. Bagusnya nilai training dan validation itu berdekatan. Kalau segini ya boleh dianggap berdekatan. Kalau satunya misalkan seperti ini, yang validation-nya di bawah 0,5 ya berarti itu jelek ya. Bisa ada masalah gitu di dataset, entah di arsitektur yang kita gunakan. Nah, nilai loss-nya juga harus turun. Kalau akurasi naik, loss itu harus turun. Loss itu apa sih? Loss itu kayak nilai error. Selisih antara nilai prediksi dengan nilai aktualnya. Kalau semakin dekat nilai prediksi dan nilai aktual, loss-nya berarti semakin kecil. Dan ini juga secara natural, penambahan epoch, ini kan epoch nih, akan menurunkan loss. Nah, di sini juga precision dan recall-nya juga naik ya. Jadi, kalau dilihat, untuk model klasifikasi aritmia ECG ini, akurasinya tinggi, mendekati 1 juga ya, untuk trainingnya. Precision-nya tinggi, recall-nya tinggi. Nah, selain itu juga kita bisa plot confusion matrix-nya. Nah, ini confusion matrix-nya. Kalau tadi yang dilihat di slide itu kan cuma 2 kali 2 ya. Karena memang binary class kan true false ya. Karena ini multi class, ada 5 kategori, otomatis 5 kali 5 kan confusion matrixnya. Dan bisa dilihat ini saya kasih color bar yang lebih pekat menandakan kalau areal ini memang tinggi gitu hasil prediksinya. Dan boleh dibilang ya ini lumayan bagus berarti kalau seperti ini kan. Karena seperti tadi yang saya bahas di PPT, kalau di bagian diagonalnya ini tinggi, menandakan performasi model yang kita bangun bagus. Nah, selain di plot confusion matrix, kita juga bisa plot classification report-nya. Ini pakai scikit-learn classification report. Ini bisa kita lihat precision recall per masing-masing kategori. Kalau di atas ini kan overall nih, precision recall secara keseluruhan dan akurasi secara keseluruhan. Kalau misalkan kita kita print reportnya pakai classification report punya scikit-learn dari hasil training yang keras di atas, kita bisa lihat breakdown-nya gitu ya, akurasi di tiap precision recall di tiap kategori. Kalau akurasi hanya bisa keseluruhan. Akurasinya tinggi 0,98 atau 98%. Terus untuk yang normal ini precision-nya tinggi, recall-nya juga tinggi. Yang superventricular ya ini ada 0,7 ya, lumayan rendah, tapi nggak apa-apa lah, acceptable lah kalau masuk 70%. Tapi ini ada yang F, abnormal yang F. Ini ada yang 0,68, ini mungkin kita perlu optimasi lagi lah ya. Dan lain sebagainya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah,
pertanyaannya mungkin kan kalau melihat seperti ini banyak yang hasilnya ini kurang memuaskan, seperti yang ini 0,6, ada yang di bawah 80 lah, 0,8 recall maupun presisi. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Ya, kita bisa melakukan tuning di model yang kita jalankan tadi. Kita jalankan ulang nih, kita lihat hasil barusan, kurang optimal nih, kita jalankan ulang modelnya, tapi kita ganti parameternya. Parameternya yang bisa diganti mulai dari batch size, jumlah epoch, bahkan juga arsitekturnya, misalkan layernya dikurangin atau ditambahkan, atau kita ganti activation-nya atau apa gitu ya. Ada banyak parameter yang bisa kita ganti. Nah, itu disebutnya itu hyperparameter. Variabel-variabel yang bisa dikontrol. Yang pada intinya itu ketika kita ubah bisa mempengaruhi hasil output tadi tuh performasi di bawah, precision, recall, akurasi. Nah, mungkin pasti bertanya-tanya, terus bagaimana caranya kita mengetahui kalau merubah ini jadi lebih bagus, kalau diganti, kalau terlalu banyak ini bisa lebih jelek gitu ya. Nah, itu nanti di pertemuan ketiga bisa kita detailkan. Ya contohnya nih ya, penambahan epoch bisa menghasilkan akurasi lebih tinggi, loss lebih rendah. Tapi kalau epoch terlalu banyak, bisa overfitting. Overfitting modelnya jelek. Nah, ini juga ada batch size. Batch size terlalu kecil, nanti hasil plotnya bisa fluktuatif gitu ya, kayak naik turun. Batch size terlalu kecil gitu ya. Kalau kita gedein bisa lebih bagus. Kalau terlalu gede, nanti hasil proses training bisa lebih berat gitu ya. Itu misalnya kalau batch size. Dan macam-macam lagi itu nanti tips itu nanti di pertemuan ketiga kita bahas seperti itu. Oke, nah itu sih demo yang dari saya. Kalau ada pertanyaan, ini ada pertanyaan. Share materi library-nya ini Mas, maksudnya project ini ya, Pak Abdul. Bisa, ini ada di GitHub saya, bisa dibuka, tinggal di clone. Saya open semuanya, silakan bisa dipakai. Karena juga saya buka aja gitu ya. Karena juga nggak terlalu rumit, nggak terlalu spesial. Ini ada beberapa yang saya share. Kalau untuk yang aritmia ini bisa di sini, bisa silakan di clone. Ini tinggal bisa di-download ya, bisa di-download jadi zip atau terserah gitu ya. Mau kalau punya GitHub client bisa di-sync. Jadi kalau saya update code-nya bisa enak nanti bisa di-merge gitu. Nah, ini bisa silakan di kalau mau yang coba-coba gitu ya. Atau sampel-sampel lainnya juga ada di sini, ada macam-macam. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan? Ini proses trainingnya belum selesai ya. Apa nih? Coret-coret. Saya belum tahu nih gimana cara ngapus yang coret-coret. Oh, bisa coret-coret ya, bagus ya. Ini ternyata bisa di-clear. Oke. Oke, ada yang masih ingin ditanyakan? Oh, ada yang kecoret. Kirain tadi saya yang kecoret. Ya, nggak apa-apa, santai aja. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, ya mungkin kalau dari saya untuk pertemuan pertama ini cukup segitu. Mohon maaf kalau boring karena memang cuma materi gitu ya, cuma konsep. Di pertemuan kedua, ketiga kita hands-on coding. Everyone can try, kita coding bareng. Saya coba, teman-teman juga bisa bisa cobain juga gitu ya. Nah, sampai di penghujung pertemuan pertama ini, terima kasih teman-teman yang udah ikut join ya di pertemuan pertama ini. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, jangan habis pertemuan pertama, pertemuan selanjutnya nggak datang, tapi nggak masalah sih. Kalau saya santai aja ya. Kalau bermanfaat bagi teman-teman silakan, saya nggak ada paksaan. Semoga bermanfaat dan titip kalau dari saya, karena dari saya juga saya share free gitu ya. Bagikan ke teman-teman yang lain, ke kolega yang lain, sehingga di Indonesia ini kita makin banyak putra-putri bangsa yang punya capability kemampuan gitu ya dalam machine learning, apalagi kalau punya di-combine dengan stack yang lain gitu ya, yang senang teknologi elektronik gitu ya, dengan machine learning akan sangat powerful, atau yang existing developer web, mobile gitu ya, ketika di-combine dengan machine learning akan menjadi lebih powerful. Semoga bermanfaat ke depannya gitu ya.
video recordnya di record ya, nanti saya upload ke YouTube. Oke. Terima kasih banyak. Ada yang mau tanyakan sebelum saya close? Kalau nggak ada, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.